Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Polda Kepri menggelar kegiatan undangan silaturahmi dan dialog lintas agama tahun 2025 dengan tujuan mempererat toleransi serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Dialog Lintas Agama Ivan Manurung menyampaikan apresiasi kepada Polda Kepri yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai ruang dialog untuk memperkuat persaudaraan antar umat beragama. Wakapolda Kepri, Brigjen Polisi Anom Wibowo menyampaikan rasa terima kasih kepada organisasi MUGI yang turut berperan aktif dalam membangun toleransi dan persaudaraan antar agama. Wakapolda Kepri juga mengajak tokoh agama untuk peduli terhadap tantangan sosial, khususnya pengangguran akibat arus urbanisasi yang tinggi di Kepulauan Riau. Ia berharap kegiatan dialog ini menjadi motivasi untuk semakin mempererat persatuan dan bersama-sama menciptakan Kepri sebagai tempat yang aman dan kondusif bagi investasi serta pembangunan daerah. Sebagai wujud kesepahaman, para tokoh lintas agama Provinsi Kepri melakukan pembacaan komitmen bersama yang berisi sikap untuk menolak segala bentuk provokasi, intoleransi, dan ujaran kebencian, serta mendukung Polri dalam menjaga Harkam Tipmas di Kepulauan Riau. Dari Humas Polda Kepulauan Riau, melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Aliansi Laki-Laki Baru memberikan apresiasi program air bersih Polda NTT dalam Polri He4C Awards 2025. Polri He4C Awards merupakan agenda Polri Award in support of the UN He4C Movement 2025, bentuk penghargaan bagi personel Polri yang mendorong kesetaraan gender dalam institusi yang digelar pada Kamis malam di The Tribrata, Jakarta. Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Polri Award in support of the UN He4C Movement 2025. Bentuk penghargaan bagi personel Polri yang mendorong kesetaraan gender dalam institusi yang digelar pada Kamis malam di The Tribrata, Jakarta. Sejumlah pemimpin dari fungsi dan satuan kerja Polri mendapat apresiasi karena telah berhasil menjadi agen perubahan perwujudan kesetaraan gender yang diinisiasi oleh SSDM Polri bersama UN Women Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah juri eksternal hadir untuk memberikan penilaian yang objektif. CEO founder Aliansi Laki-Laki Baru Nur Hashim mengapresiasi program bersih yang diinisiasi oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Rudi Darmoko. Ia menyebut tidak semua daerah di Indonesia bisa mudah mendapatkan akses air bersih. Salah satunya adalah Nusa Tenggara Timur. Satu hal lagi yang menurut saya menarik, Mas Anggi, selama proses visitasi, ya, bahwa Bapak Kapolda itu enggak selamanya maskulin. Ada waktu-waktu di mana dia menampilkan citra yang berbeda dengan yang selama ini kita kenal sebagai sosok Kapolda yang maskulin. Ada kalanya Kapolda itu sangat berpikir tentang bagaimana bisa mengalirkan air ke asrama Polwan untuk memberikan akses air bersih kepada polwan-polwan. Ini tampak sederhana seperti yang dikatakan oleh Mas Anam, tetapi bahwa ini sangat penting sekali. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan pembangunan sumur bor di wilayah setempat termasuk di asrama Polwan Polda Nusa Tenggara Timur karena tingginya angka kanker serviks dan terbatasnya akses air bersih. Ia menyebutkan program sumur bor ini menjadi program unggulan yang memberikan dampak nyata bagi kesehatan perempuan. Begitu juga dengan program sumur bor air bersih, ya. Ini salah satu program unggulan saya juga, ya. Kita ketahui bersama bahwa di Provinsi NTT angka kanker serviks itu sangat tinggi. Bagaimana tidak berbahaya mereka, bagaimana tidak tinggi sana, keterbatasan air bersih itu sangat susah. Konsumsi air mereka harus mencari setengah mati. Bahkan di desa-desa mereka harus mengambil dari air kubangan di tanah yang jaraknya berkilo-kilo dan kondisi tentu tidak higien, ya, tidak higienis, kotor, dan itu yang digunakan untuk kebersihan mereka. Bisa kita bayangkan apabila kaum wanita sedang mendapatkan datang bulan setiap bulannya, dia harus membersihkan tubuh mereka dengan
kondisi air yang begitu kotor ya, tidak higien. Oleh sebab itu saya dibantu dengan teman-teman yang mereka juga ingin berbagi, ingin bersedekah, membentuk sumur-sumur bor untuk warga-warga agar mereka bisa mendapatkan air bersih. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko menekankan peran Polri tidak hanya menjaga keamanan dalam bentuk patroli dan penegakan hukum, tetapi juga melalui pemenuhan kebutuhan dasar bagi kehidupan masyarakat, terutama di daerah yang rentan krisis air. Dari Jakarta, Takla Hasyati, Rizky Firmansyah, Polri TV. Dan pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-54 Korpri, Polda Sumatera Selatan menggelar kegiatan donor darah di Gedung Utama Presisi. Kegiatan ini diikuti personel Polri serta ASN Polri dari berbagai satuan kerja di lingkungan Polda Sumsel. Berikut laporan dari Bribda Serli Puspitasari untuk Anda. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Serli Puspitasari dari Bitumas Polda Sumsel. Hari ini Polda Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan bakti kesehatan donor darah dalam rangka memperingati HUT Korpri ke-54 tahun 2025. Kegiatan dihadiri Ketua Korpri Polda Sumsel, Dr. Yasmika Siregar MM, dokter pendukung, ASN Polda Sumsel, dan peserta yang turut berpartisipasi bakti kesehatan donor darah. Bertempat di Long Ampera lantai 7 Gedung Presisi Mapolda Sumsel. Dalam rangka HUT ke-54 Korpri tahun 2025, Polda Sumatera Selatan menggelar kegiatan donor darah bertempat di auditorium lantai 7 Gedung Utama Presisi pada Kamis 20 November 2025. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama antara Korpri Polda Sumatera Selatan dengan Rumah Sakit Bayangkara Muhasan Palembang. Donor darah ini diikuti oleh puluhan personel Polri dan ASN Polri. Acara ini dihadiri oleh Ketua Pelaksana HUT Korpri Polda Sumatera Selatan Dr. Yunita Mars yang didampingi oleh tim medis dan tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Bayangkara. Dari total 41 peserta yang hadir, sebanyak 19 orang dinyatakan memenuhi syarat dan berhasil mendonorkan darahnya. Sementara 22 peserta lain belum dapat mendonorkan darah karena alasan medis. Di antaranya kadar HB yang tidak sesuai, sedang mengkonsumsi obat atau belum memenuhi jeda waktu donor sebelumnya. Ketua Pelaksana Donor Darah HUT Korpri ke-54, Dr. Triana Haryani menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wujud nyata pengabdian dan solidaritas Korpri Polda Sumatera Selatan bagi sesama. Dalam penyampaiannya, setetes darah yang disumbangkan dapat memberikan harapan hidup bagi orang lain, sekaligus memperkuat peran ASN Polri dalam bidang kemanusiaan. Kegiatan serupa akan terus digalakan oleh Korpri Polda Sumatera Selatan guna menjaga ketersediaan stok dan menumbuhkan rasa empati di lingkungan ASN Polri. Kegiatan berlangsung lancar dan penuh antusiasme. Para peserta terlihat antusias mengikuti proses donor darah dari pagi hingga siang hari. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Di Sumatera Selatan, pemirsa, Polda Sumsel melalui Biro Sumber Daya Manusia atau SDM melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah dan penandatanganan Fakta Integritas bagi peserta seleksi sekolah pengembangan profesi kepolisian atau SPPK. Berikut laporan dari personel Humas Polda Sumatera Selatan, Brigadir Kiki Kurniasari untuk Anda. Pemirsa Polri TV, saya Brigadir Kiki Kurniasari dari Bid Humas Polda Sumsel. Hari ini Polda Sumsel melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah dan penandatanganan Fakta Integritas Penerimaan Bintara Brimob Polri tahun 2025 Polda Sumsel. Kegiatan dihadiri Irwasda Polda Sumsel, Kombes Pol Peri Handoko Sunarso SH.SIK, serta Panitia Seleksi Penerimaan Bintara Brimob Polri tahun 2026 Polda Sumsel. Bertempat di auditorium lantai 7 Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Kamis 20 November 2025. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kegiatan ini merupakan pengambilan sumpah dan penandatanganan Fakta Integritas bagi peserta Sekolah Pengembangan Profesi Kepolisian atau SPPK, Seleksi Program Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama atau SESPIMA,
pada Polri Angkatan ke-75 dan 76, serta seleksi pendidikan Sekolah Inspektur Polisi SIP Angkatan ke-55 dan 56 tahun anggaran 2026. Prosesi utama berupa pengambilan sumpah dan penandatanganan Fakta Integritas berlangsung khidmat, diawali dengan laporan perwakilan peserta, pembacaan Fakta Integritas, serta pengucapan sumpah dipandu oleh rohaniwan sesuai agama masing-masing. Setelah proses selesai, dilakukan penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.